Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Memasuki pekan ke-25 Sabtu dan Minggu kemarin, sedikit terjadi pergeseran posisi di klasemen 3 besar Liga Inggris. Nah, perkiraan Manchester City sebagai juara bertahan akan mengambil alih pimpinan klasemen dari Liverpool ternyata meleset. Tetapi justru sebaliknya, Manchester City di posisi kedua digeser oleh Arsenal yang tadinya ada di posisi ketiga. Sementara Manchester United, tim papan lainnya masih bertahan di posisi ke-6 setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas tuan rumah Luton Town. Bagi semua teman, rekan, sahabat, ikuti terus analisis Bung Yes yang menarik, baik konten-konten problematik maupun pertandingan Liga Inggris. Dan jangan lupa, tentu saja like, comment, dan subscribe. Saya memperkirakan pekan lalu bahwa Manchester City kemungkinan akan mengambil alih posisi peringkat pertama karena akan menjadi tuan rumah menjamu Chelsea di Etihad Stadion pada hari Sabtu. Ternyata perkiraan itu meleset karena MCT bahkan nyaris dipermalukan oleh Chelsea. Kemenangan 4 kali beruntun, MCT akhirnya tertahan di kandang sendiri karena Chelsea lebih dulu unggul lewat Raheem Sterling di menit 43. Nah, ini membuat MCT harus bekerja keras di babak kedua, dan ternyata walaupun sudah menurunkan susunan terbaik, pelatih Pep Guardiola sudah menurunkan kombinasi atau komposisi terbaik di MCT, termasuk adanya Haaland dan juga Kevin De Bruyne, dua pemain yang memang selama ini menjadi otak permainan daripada MCT. Tapi MCT harus berjuang keras, mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya, dan itu mereka baru petik gol untuk menyamakan kedudukan di 7 menit terakhir pertandingan lewat Rodri. Nah, ini yang membuat MCT tidak berhasil mengambil alih posisi klasemen. Sementara Liverpool yang sudah bermain lebih awal menghantam telak tuan rumah Brentford dengan skor 4-1, dan lagi-lagi pemain andalan mereka Mohamed Salah yang sudah dimainkan walaupun belum full 90 menit berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. 1 gol tambahan bagi Salah ini atau oleh Mohamed Salah itu membuat dia mulai menempel ketat top skor sementara Liga Inggris dengan 15 gol. Di atasnya adalah Haaland dari MCT dengan 16 gol. Nah, kita lihat bahwa Liverpool ternyata memecahkan rekor yang sulit menang di kandang Brentford sebelum ini. Dan skor 4-1 memperlihatkan bahwa mereka masih konsisten bermain stabil, dan ini semoga dipertahankan terus oleh pelatih Jurgen Klopp sehingga Liverpool tetap bisa berpeluang untuk meraih juara di musim ini. Nah, kita lihat bagaimana dengan Arsenal. Luar biasa Arsenal ini. Dia kembali memperlihatkan produktivitas gol dengan membombardir habis tuan rumah Burnley. 5 gol, 2 diantaranya dicetak oleh penyerang sayap yaitu Bukayo Saka. Nah, pemain ini kembali mulai bersaing dengan 2 top skor di atasnya yaitu Haaland dan Salah karena dia sudah mencetak 9 gol. Artinya dalam 2 pertandingan terakhir Arsenal, Salah menambah 4 gol karena sebelumnya juga dia mencetak 2 gol dan kemarin juga mencetak 2 gol ke kandang Burnley. Arsenal dengan sendirinya kemenangan telak 5-0 ini membuat posisi mereka naik setingkat, menggeser Manchester City di posisi kedua dengan perolehan nilai bahkan unggul 1 poin dari MCT, yaitu Arsenal memperoleh nilai 55, MCT 53, dan pimpinan klasemen sementara Liverpool 57. Tapi MCT masih menyimpan 1 pertandingan, yaitu akan melawan Brentford pada hari Rabu dini hari, dan kalau MCT menang maka dia akan mengambil alih posisi kedua dari Arsenal. Nah, Arsenal ini dengan menambah 5 gol kemarin di kandang Burnley ini memperlihatkan atau menegaskan Arsenal menjadi satu-satunya tim paling subur, terutama dalam persaingan di papan atas dengan MCT dan juga Liverpool, karena mereka sekarang secara goal average unggul dari Liverpool maupun MCT. Nilai plus average-nya Arsenal adalah 36,
ya goal average-nya, sementara Liverpool 35 dan MCT 31. Jika tim yang ditangani oleh Mikel Arteta ini terus mempertahankan tren kemenangan dengan gol yang besar, maka bukan tidak mungkin mereka akan merepotkan baik MCT maupun Liverpool sampai pada pekan terakhir, pekan ke-38 nantinya. Tapi yang pasti, kalau tren ini terus dijaga Arsenal juga, maka mereka kembali akan tampil di Liga Champions untuk musim mendatang. Nah, bagaimana dengan salah satu tim mapan Manchester United? Manchester United baru bermain pada tengah malam minggu kemarin dan mereka dijamu oleh Luton Town. Nah, walaupun dengan kondisi atau permainan yang belum memperlihatkan ketejaman maupun kekokohan di lini belakang, tetapi tim yang ditangani oleh Erik ten Hag ini harus melakukan revolusi permainan. Menurut saya revolusi permainan, karena melihat permainan MU belum seperti yang kita harapkan atau kita inginkan di periode-periode sebelumnya, ketika mereka masih diperkuat oleh Eric Cantona, Brian Robson atau Roy Keane, dan juga beberapa pemain tengah lainnya termasuk David Beckham dan juga Paul Scholes. Nah, ketajaman MU ini juga menjadi pertanyaan, karena di depan walaupun ada Marcus Rashford, tetapi pemain yang berposisi di sayap kiri ini belum memperlihatkan ketajaman. Bahkan naluri mencetak gol Rashford pun belum kelihatan sama sekali. Beberapa kali dia mendapat peluang, tetapi tidak dimanfaatkan, tidak dikonversi menjadikan gol. Dan justru 2 gol kemenangan MU atas Luton Town kemarin dicetak oleh penyerang tengah Rasmus Højlund di menit pertama. Mungkin ini gol tercepat di musim ini. Dan kemudian dia menggandakan di menit ke-7. Sehingga dalam 7 menit MU sudah unggul 2-0 atas Luton Town. Perkiraannya MU akan menang besar, tetapi ternyata tidak. Luton Town bangkit dengan permainan menyerang dan ofensif yang betul-betul membuat pertahanan MU kocar-kacir. Tapi mereka hanya mencetak 1 gol. Nah, ini yang membuat MU harus hati-hati ketika mereka bermain terutama di luar kandang. Saya melihat juga bahwa pertahanan MU ini belum terlalu solid. Padahal mereka di lini belakang diperkuat oleh 3 pemain veteran atau 3 pemain senior. Ada Varane di sana, pemain asal Prancis, ada Casemiro, pemain asal Brasil, dan juga ada pemain asal Inggris, Harry Maguire. 3 pemain ini secara kualitas, secara teknik, secara pengalaman patut diandalkan. Tetapi secara fisik sepertinya Erik ten Hag harus mencari salah satu pemain muda untuk lebih menyegarkan lini belakang MU. Karena terlihat betul ketika Luton Town melakukan counter attack atau serangan sporadis ke pertahanan MU semalam, MU kelihatan sangat tidak efektif untuk membendung serangan-serangan Luton Town tersebut, apalagi dengan permainan yang cepat. Nah, ini terlihat betul Casemiro, Varane, dan Maguire agak kelabakan. Bahkan Maguire membuat sebuah blunder, tapi untung saja Luton tidak bisa mengoptimalkan untuk menjadi gol. Nah, ini catatan bagi MU nantinya. Dan di lini tengah apalagi, ada Fernandes di sana, tapi dia sepertinya bekerja sendiri. Tidak ada pendamping yang bisa membantu dia dalam menggalang kerjasama di lini tengah, terutama memberikan umpan-umpan matang kepada para penyerang. Dan gol, ini catatan juga. Gol Højlund, gol pertama, itu juga melalui sebuah counter attack dan blunder dari pemain Luton Town, sehingga MU bisa memetik gol cepat tersebut. Nah, dengan kemenangan ini MU masih bertahan di posisi ke-6. Dan kita lihat kalau mereka bisa menjaga tren kemenangan terus, maka bukan tidak mungkin mereka bisa masuk 4 besar dan mendapat jatah Liga Champions nantinya. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.